Pagi ini Kompas Bisnis masih membahas soal gula yang harganya sebentar lagi nggak manis lagi, saudara. Kenaikan harga gula dunia, apakah akan berimbas pada harga gula produksi petani? Pagi ini kami sudah bergabung bersama Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat, Sumitro Samadikun. Pak Sumitro, halo, selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mbak Paskalis, Pak, salam tadi sejahtera. salam sejahtera juga Pak Sumitro. Tadi saya sudah banyak bahas soal impor, lalu juga soal produksi petani dalam negeri. Pertanyaannya, apakah harga gula di petani saat ini sudah mulai naik, Pak, dengan kenaikan harga gula dunia? Harga gula petani hari ini kita lelang udah mulai sedikit naik. Kenapa saya sampaikan sedikit naik? Dari tahun lalu kita lelang 11.700 paling tinggi, sekarang udah naik. Terakhir laporan dari teman-teman petani harganya lelangnya 12.400-an lebih dikit. Kadang-kadang juga kurang di bawah itu 12.350-an lah. Jadi memang kalau harga gula naik ini sebetulnya kita nggak perlu panik-panik betul lah kalau naik 1.000, 200.000, karena untuk diketahui mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 pemerintah itu menerapkan sampai dengan sekarang ini, moga-moga tahun 2023 permohonan kami dihapus ini, menerapkan harga eceran tertinggi bagi penjualan gula di tingkat pasar, dan harga pokok petaninya itu tetap stagnan pada angka 9.100 mulai 2016 sampai 2021. Jadi 16, 17, 18, 19, 20, 21, ada 6 tahun. Kita nggak pernah naik. Bahkan padahal tahun 2016 awal kita lelang ini pernah 14.500 itu di petani, di eceran bisa sampai 17.000, 18.000, nggak masalah pada waktu itu. Tetapi ketika kita turun, yang lain-lain pada diem aja. Petani ini pernah bahkan harganya di bawah ongkos produksi ini pada tahun 2018, tahun 2019 kita di bawah pokok produksi, biaya pokok produksi. Bahkan tahun 2022 yang kemarin dengan dinaikannya harga pokok petani, penjualan petani pada 11.500, kita jualnya itu masih di angka 11.700, jauh di bawah penjualan kita tahun 2012, jadi 10 tahun yang lalu, dan jauh juga di bawah penjualan 6 tahun yang lalu, tahun 2016. Memang kita naik turun. Kalau naik ya kita nggak usah dibikin kaget-kaget, temen. BBM aja yang miliknya pemerintah kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Masa gula ini harus tetap terus. Jadi hari ini sebetulnya di satu sisi memang kita harus hati-hati untuk mengatur distribusi gula. Tadi disampaikan oleh Mbak Paskalis bahwa kita harus hati-hati. Kenapa? Cadangan gula dunia yang dijual bebas ya, kelebihan taruhlah itu turun dari 6 juta menjadi 4 juta. Pasti ini jadi rebutan juga untuk negara-negara importir kayak Indonesia. Tetapi sebetulnya ini 10 tahun lebih atau semenjak kami ini berdiri tahun 2000 sudah kami ingatkan, tolong bagaimana bantu petani ini, karena pemerintah ini yang misalnya ada kredit yang murah kayak di negara-negara penghasil gula yang lain, ada perlindungan, kalau impornya murah ya disetarakanlah dengan produksi kita, karena negara-negara eksportir di sana yang gulanya kita beli itu sudah menggunakan mekanisasi, kita nggak mungkin lah, terutama untuk petani ini mekanisasi full karena lahan kita petak-petak kecil. Yang bahaya juga adalah ketika terjadi kekhawatiran dari negara produsen gula untuk begitu saja dengan mudah ekspor gula. Maka bisa juga nanti kita mau impor gula kita susah karena mereka juga menahan. Saya takut, jadi negara mereka juga takut juga kalau ada krisis pangan, mereka juga kurang gula. Lebih-lebih kalau berhasil BBM naik, mereka gulanya, tebunya dipakai sebagai bioetanol ya, biofuel ya. Jadi akan berkurang juga yang menjadi gula. Nah kalau itu berkurang, kita impor dari mana? Oleh sebab itu sebelum ini terlambat, hari ini pun belum terlambat, berilah satu gairah kepada petani berupa kredit murah. Kita udah lama nggak pakai pupuk subsidi loh, Mbak Paskalis. Jadi mulai tahun 2020 kita udah nggak pakai, 19 kita udah berkurang, 20, 21, 22 kita nggak pakai pupuk subsidi. Kredit kur pun yang itu bunganya murah kita pakai kuota. Jadi akhirnya kita juga pakai kredit umum juga. Kalau kita harus bertanding dengan mereka yang di luar negeri nggak bisa. Oleh sebab itu biarkanlah ini naik sepanjang ini dalam ambang batas kewajaran. Saya pikir kalau 1.000, 2.000 taruhlah menjadi harganya, kita lelangnya menjadi mungkin 13, 14.000, di pasar menjadi 17, 18, saya pikir ini masih wajar saja dibanding kenaikan komoditas yang lain.
yang lain. Tapi itu berarti Karena angka kenaikan ini akan 17-18 memberikan di pasaran itu titik keseimbangan harga baru, Pak Sumitro? Sebetulnya kita pernah di pasaran itu harga 18.000 pada tahun 2016. Hmm? Nggak apa-apa, tapi habis itu ditekan turun sehingga harus menjadi 12,5. Dan ini media bahkan teman-teman pun kalau ketika kita mengeluh, masa gula turun-turun, kita ini rugi terus. Tapi nggak pernah ada daya tarik ya ini menjadi sesuatu yang menjadi berita yang ini nggak, kita unjuk rasa aja mulai tahun 2017-18 kita terus untuk membuka keran agar kita tidak dipasang HET. HET itu membatasi pergerakan harga secara dinamis. Jadi biarkanlah ini harga pasar ini berjalan sepanjang ini masih dalam batas kewajaran. Kalau toh nanti melonjak terlalu tinggi, ya harus ada intervensi pasar. Tapi kalau ini dibatasi, misalnya selama 6 tahun HET kita 12,5, pemerintah bilang kalau itu bukan HET ya tetaplah kita jual di atas itu dikenain sanksi kok kalau ada pedagang gitu. Jadi tekanan ini ada di petani. Tahun 2016 sampai tahun 2021, 22 ini baru naik sedikit. 23 ini juga baru naik, belum ada sampai 1.000, ini kita naiknya belum ada lelangnya. Dan perlu kita ketahui sekarang ini belum panen raya. Panen raya kita lelangnya nanti bulan depan. Nah kalau ini buru-buru nanti ditekan, petani gairahnya turun lagi. Biarlah harga ini naik sepanjang 1.000, 2.000 dan saya pikir ini nggak masalah ketika terjadi kenaikan harga sebegitu. Karena apa? Gula dunia pun mahal, jangan kita ini menunggu gula dunia naik, kita baru naikin, janganlah. Kita pelihara petani kita ini agar setiap tahun berkembang, yaitu dengan memelihara harganya dalam ambang batas kewajaran. Udah 6 tahun kita, baru tahun 2020. Pak Sumitro, tapi sebenarnya kita bisa nggak sih nggak impor gitu Pak? Sekarang kan angkanya 3 juta ton ya, sebenarnya apakah itu kelebihan produksi kita sebenarnya bisa lebih dari itu atau ya memang kita harus impor sebesar itu? Ya itu yang selalu kita sampaikan pada pemerintah. Kita ini jangan menekan harga pada hilirnya. Kita harus awali dari hulunya dong. Perlu kita sampaikan Bapak Skalisa. Kita udah merdeka 45 tahun, tapi ada sesuatu yang harus kita banggakan pada saat era sebelum merdeka. Tahun 1929, pada waktu Belanda masih di sini gitu aja. Kita ini hanya punya area 200.000 hektar. Memang arealnya pilihan itu sehingga pada waktu itu kita menghasilkan 3 juta ton, 1 hektarnya itu 15 ton. Dan kita bisa menjadi negara eksportir gula terbesar kedua di dunia, coba, tahun 29. Tapi berjalan curut-curut kita kurang fokus lah, apalagi dulu juga ada zaman perang kemerdekaan dan lain-lain. Tapi kita juga pernah untuk swasembada konsumsi juga pada tahun awal 2000-an dulu pada waktu itu dicanangkannya Bung Karatun, Menteri Pertaniannya masih Pak Bungaran Saragih, kita pernah untuk konsumsi saja. Sedangkan untuk produksi kita impor. Nah, apakah kita mampu? Hari ini produksi kita per hektar cuma 5 ton. Tahun 1929, 1 hektarnya bisa 15 ton. Kalau dengan areal yang sekarang 450.000 hektar, kita tingkatkan. Itu misalnya kita produksinya 10 ton aja. Nggak usah seperti tahun 1929. Kita sasarannya itu jelas. Kalau itu 10 ton, maka biaya produksi kita juga akan bisa turun. Kita nggak usah menekan harga dengan HET dan macam-macam. Kita bisa bersaing dengan luar negeri, produksi kita juga meningkat. Yang selanjutnya juga perlu juga revitalisasi atau bikinlah pemerintah ini pabrik gula yang baru, yang efisien. Pabrik kita ini udah tua, itu saja diperbaiki sedikit demi sedikit. Bongkar pabrik gula yang lama ini atau bikin baru dulu di tempat di mana ada tanaman yang menjadi fokus di situ, ada tanamannya, pusat tanaman kayak di Malang, Lumajang, Kediri dan sekitarnya. Ini bangunlah pabrik gula yang bagus dan efisien, modern. Ya, setelah itu maka dia akan menghasilkan rendemen yang tinggi. Maaf, rendemen kita ini sekitar 7-8 bahkan ada di bawah 7, sedangkan di Thailand rendemennya kurang lebih 12 bahkan ada sampai 14. Separuh rendemen kita karena pabriknya. Mereka pasti bilang petaninya juga kurang bagus. Oke lah, kalau pendapatan kami kurang, bagaimana kita ini bisa memperbaiki tanaman kita? Apakah kita bisa mampu bongkar? Kalau harga yang ditekan itu akan mengurangi penghasilan kita. Bahkan secara makro, saya curiga penghasilan petani yang berkurang ini juga berdampak pertumbuhan ekonomi di tingkat bawah ini stagnan juga.
maaf tetangga-tetangga saya ini cuma jaganya BLT apa-apa ini yang lain sebagainya, karena tidak ada peningkatan penghasilan bagi petani dan itu akan menyerap tenaga kerja. Kita mengurangi tenaga kerja, kita mengurangi beberapa pekerjaan, itu akan mengurangi tingkat produktivitas tebu kita. Nah, oleh sebab itu kalau ini naik, saya pikir kalau naik 2.000, 3.000, kalau misalnya lelang kita sampai 13, 14, bahkan sampai 15, justru itu akan ada keseimbangan dengan harga komoditas yang lain. Beras kita ini 10.000 kurang lebih, bahkan bisa lebih, taruhlah 10.000. Dari dulu rasio harga beras itu 1,5, harga gula ini 1,5-nya harga beras. Kalau berasnya 10.000, ya kita mestinya 15.000, itu di tingkat petani. Atau 2,5 harga gabah yang masuk giling sekarang 6.000. Kita mestinya kalau kali 2,5 juga 15.000. Jangan ketika kita naik lelangnya 15.000, ecerannya jadi 17 sampai 18 misalnya, orang ribut ini. Kita pernah harga itu pada tahun 2014. Ekstrimnya tidak terjadi kegerahan dan lain-lain di masyarakat pada waktu itu. Justru karena itu sebetulnya kita bisa memicu produksi kita bisa tingkatkan, tanaman kita perbaiki, pabrik kita, pemerintah, di sisi pemerintah, jangan biarkan BUMN ini mengelola pabrik-pabrik yang tua. Kucurkanlah dana APBN, nggak usah mereka disuruh pinjam sendiri, cari dana sendiri. Bahkan ketika PT PN 3 Holding membuat sugar SGN ya, Sinergi Gula Nusantara, sampai sekarang cari partner susah. Udahlah, biarkan manajemen seperti dulu, pakai PTPN, perbaikilah, turun tanganlah pemerintah supaya ini meningkatkan produktivitas kita, juga akan meningkatkan produksi nasional, sehingga ketika terjadi seperti ini, gula yang beredar di internasional berkurang, maka kita ini siap dengan pasok gula dalam negeri. Dengan harapan ini nanti bisa ada jalan tengah tentu ya Pak, untuk para petani, untuk industri dan juga untuk konsumen, semuanya bisa tidak sama-sama dilukai dengan harga yang semakin tidak manis ini. Pak Soumitro, terima kasih banyak perbincangannya pagi ini. Kita ketemu lagi lain waktu Pak, semoga dengan kabar yang lebih baik dari para petani gula. Sehat selalu Pak Soumitro. Tapi maaf, harga gula ini manis sekarang buat petani. Oke Pak, baik. Terima kasih Pak Soumitro.